ini dapat nama dari kakakku. Sebenarnya tentang usahamu nih. Kakak inspirasi banget ya buat mahasiswa, buat kamu yang gabut-gabut banget di rumah. Ini subscribe aja buat kamu semuanya. Dinus FM on screen. On screen. Welcome back. Ada yang baru selain tempatnya ya kan, ya posisinya ini ada yang didengkot lama kembali lagi gitu ya. Mbak kan oh ya sebelumnya perkenalkan dulu. Apa udah kenal ya? Mungkin banyak yang sudah kenal, tapi nggak apa-apa dikenalin lagi. Kali-kali pada lupa siapa ya itu, kok cantik banget gitu. Mbak Anita. Gitu ya. Yang biasanya nemenin sore-sore untuk Nih, after office cuman sekarang udah bungkus. Gak apa-apa, untuk mengenang akhirnya aku menggunakan lagi kaos ini ya setelah sekian abad gitu kan. Iya bener banget. Pas pertama kali datang ke sini ngelihat, wah gila nih beda banget nih, gimana nih? Aduh, aku langsung terkesima. Kayaknya aku tersesat deh, tiba-tiba kenapa jadi keren banget gitu ya. Oh gitu ya. Langsung kelihatan nih langsung diteriakin bohong. Terlalu peres ya. Ya, udah lama sih nggak main-main kesini ya. Iya bener banget. Sibuk ya Mbak di atas ya? Ya gitulah biasa kan ya. Hardtest gitu kan emang susah gitu ya. Kalau hardtest kayak aku kan emang banyak kegiatan. Asik. Lebih banyak makan sih sebenarnya. Oh Lebih iya. banyak makan. Aku Soalnya emang megang program makan. iya. Nih buktinya kayak gini loh. Jadi kalau megang makanan gini Cantik. pokoknya cantik. Ya, gitu. cantik. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kalian gimana? Alhamdulillah. Tidak baik. Kok tidak baik? Oh karena aku tidak di sini lagi. Gak ada yang ini mensuplai makanan ya. Oh iya bener banget sih. Tapi minggu kemarin dapat supply tapi dikit toh. Oh dikit toh. Ya sedih, besok tak tambahi wes Oke, ya. maju. Lagi ada kesibukan apa ya setelah after office bungkus? Oke. Setelah after office bungkus, ya kesibukanku kembali ke atas lagi ke lantai 2 di TV-ku gitu kan ya seperti biasa. Kalau daily kan memang kebetulan dapat amanah jadi kepala produksi. Wih. Terus habis itu terima kasih. Boleh tambah sound effect. Gitu loh. Dikasih sound effect kayak gitu boleh lah ya. Jadi kepala produksi, terus habis itu juga ngeproduserin acara, nge-host juga. Sibuk banget ya. Iya, gitu. Jadi emang aku soalnya punya prinsip. Apa tuh apa? Orang upet, orang ngeliwet. Apa tuh Mbak? Oh beda ya kan? Iya. Orang ngeliwet, nggak gerak, nggak makan gitu ya. Gitu. Jadi emang oh beda planet ya. Belajar gitu kan ya. Belajar. Jadi emang kesibukannya ya seputar kerja dan kerja gitu. Oke. Aku denger nih ya, selain kerja Mbak Adita tuh enggak denger sih, cuman kan aku tuh ngeliat lah Instagramnya gitu Mbak Adita. Stalking ya? Iya stalking gitu. Ya? Selain kerja, hiburannya untuk diri sendiri itu adalah nonton konser ya, seneng banget ya Mbak? Ya benar sekali karena Suka banget sama mau nebak Kahitna. Oh iya dong, itu adalah bebek aku, itu adalah 9 om ganteng kesayangan aku, 9 gitu. Katanya rela gak jajan buat nonton dia. Ya benar, aku lebih baik nggak jajan, lebih baik nggak ngapa-ngapain itu selama sebulan daripada aku nggak bisa beli tiket konser, nggak bisa keluar gitu. Karena memang aku suka banget nih kalau ngomongin tentang nonton konser gitu kan. Sampai aku sama teman-teman itu sering ngomong bahwa kami itu adalah anak festival ibaratnya karena kita tuh beli tiketnya festival mulu, bukan karena kenapa Tapi karena murah. Karena festival itu yang paling murah gitu kan ya. Yang di depan juga gitu dan sampai kadang-kadang kita sampai keluar kota, ke Surabaya, ke Jakarta pernah, Jogja, Solo kayak gitu-gitu. paling jauh kemana? Ya paling Jakarta sih kalau. Paling Jakarta, Surabaya. Itu aja Jakarta, Surabaya, Solo. Terus Jogja kayak gitu-gitu yang masih karena kan susah ya cutinya itu say gitu bener. kan ya. Jadi carinya yang kayaknya bisa dijangkau kalau begitu pulang bisa langsung berangkat kerja aja gitu. Begitu. Oke, Mbak, kan sebelum ya tau lah siapa sih yang nggak tahu Mbak Andita ini ya. Mukanya tuh selalu ada di mana-mana. Di mana-mana ya. Aku baru nonton Apa, YouTube Pak? ngicip gitu, aduh gemoy banget deh. itu adalah Tapi kuteknya ini udah kelihatan belum? lagi gemoy gitu ya. Gemoy banget. Oke, nah kan memulai awal karirnya di media itu tuh berawal dari apa sih Mbak? Iya Mbak. Oke, kalau awal karir di media ngomongin tentang kuliah dulu ya ini Oh, berarti iya. karena
Jadi ini, aku terjun ke dunia broadcasting itu berarti adalah mungkin sebelum broadcasting ini aku dulu adalah pernah waktu SMP aku itu ikut yang namanya majalah sekolah gitu kan. Jadi aku ikut organisasi, ikut eskulnya itu jurnalistik. Jadi bikin berita kayak gitu-gitu. Jadi itu dulu waktu SMP. Terus Berangkat dari situ. Terus waktu SMA itu kan bingung nih, aku mau ngapain ya setelah ini, mau kuliah apa gitu kan ya. Nah waktu itu masih tuh sempat kepikiran aku pengen jadi psikolog waktu itu. Masih. Jauh ya. Terus Jurnalistik terus kalau habis itu, terus. kebetulan waktu SMA itu aku masuknya IPA. Jadi aku anak IPA tapi kebetulan dapatnya jadi IPA poh. Karena aku nggak bisa hitung-hitungan, jadi kejebak gitu loh. Linjur. Jadi kejebak di jurusan IPA. Akhirnya aku memutuskan pokoknya aku kuliah nggak mau hitung-hitungan. Terus waktu zaman dulu itu waktu aku mau lulus SMA itu ada program sahur yang krunya itu di shoot dari atas pakai porta gitu kan. Jadi kita sebut saja Apa yo? boleh sebutin ya, nggak apa-apa. Nggak usah ya pokoknya itu program yang jadi krunya itu di shoot dari atas dan aku lihat kan baju hitam-hitam gitu kan. Keren banget tuh kayaknya aku mau kerja kayak gitu lah. Kebetulan di Udinus sendiri ada broadcasting. Jadi masuklah aku di broadcast Udinus di 2010. Asik. Dinusian juga Dinusian. Proud to be Dinusian nih aku. Jadi aku waktu 2010 aku kuliah di sini di broadcasting, terus kebetulan juga nih apa namanya waktu sekitar 2012 atau 2013 aku lupa, itu aku magang di TV-ku. Jadi aku dulu adalah anak magangnya TV-ku loh ini. Jadi berarti aku menonton jejakmu. Jadi ini ya. Jadi lanjut ya kalau ya. Jadi kuliah terus kerja di sini juga. Jadi kalau bilang terjun yang benar-benar terjun mungkin belajarnya itu dari 2010 terus habis itu 2012 aku jadi anak magangnya TV-ku, terus itu cuman berapa bulan sih karena magang kuliah kan. Tapi itu magangnya emang wajib Mbak dari kampus? Iya, dari jurusan. Oke. Itu apa sih KP ya mata kuliahnya ya? Kuliah praktek. Iya, pokoknya kalau sekarang tuh ngomongnya magang industri KKI atau KKI. Kalau zamanku dulu, yang mungkin kalian masih SD ketika aku magang itu. 2000 berapa tadi? 2010 magangku 2012. Ya kan masih SD kan? Iya, kelas 6. Ya, tuh kan. Kelihatan ya gapnya. SMK kelas 1. SMK kelas 1. Oke, enggak apa-apa. Agak udah udah kita. Enggak, ini mungkin yang ini mungkin masih baru lahir nih anak-anak ini. Nah, jadi waktu itu aku magang di TV-ku. Waktu itu belajar apa Mbak di situ, Mbak? Sebenarnya aku waktu itu kreatif, tapi karena di TV-ku memang diajarin banyak hal kan. Waktu itu pertama kali banget aku in frame itu adalah aku di program Kueku. Kuis dariku untukmu seumur hidupku seumur hidupmu kalau nggak salah. Itu bedanya sama cewek kue apa? Beda bukan cewek kue. Kalau sekarang cewek mamba. Ini aku cewek mamba gitu kan ya. Ini cewek bumi ini yang ini. Aku cewek. Iya, aku bumi. Kalau ini maba bumi lah. Maba bumi ya. Nah, jadi waktu itu aku pertama kali siaran itu sama Sela sama Bonji. Di program itu cuman karena waktu magang aja dijadiin kohos-kohosan buat lucu-lucuan itu aja sih. Setelah magang selesai terus sempat kerja di radio juga, di salah satu radio yang ada di Semarang, tapi pusatnya di Jakarta juga gitu kan. Itu terus habis itu kerja di sana 2 tahun, masuklah di sini 2015 di TV-ku. Begitu sampai sekarang ya. Hebat sekali. Terima kasih. Apa sih yang ditemukin? Enggak tahu. Ya perjalanan yang sangat panjang gitu. Ya terus akhirnya dari IPA terus lintas jurusannya tuh kayak kelihatan banget ya anak IPA tuh sukanya menyerobot jurusan anak IPS gitu loh. Tapi gini nih, motivasiku masuk broadcasting adalah aku nggak pengen hitung-hitungan kan sebenarnya. Tapi aku salah. Lah, kenapa tuh? Karena broadcasting itu emang dia gak ngitung yang gede-gede, fisika dan lain-lain enggak, tapi yang dihitung itu detik gitu. Jadi itu
makin pusing. Oh iya sih, benar-benar. Kemarin Jadi aku ngitungnya tuh detik gitu kan. estimasi waktu kayak gitu-gitu nggak sih? Iya, jadi kan memang kita itu belajar satu segmen ada berapa menit nih. Heeh. Kalau ini kegeser, segmen lain kan ikutan geser. Iya, Nah, itu benar-benar. merusak gitu. Nah, Kemarin itu aku habis sharing juga kan sama teman-teman dari film dan televisi itu Hmm. katanya kayak ya emang sih gak ada yang ngitung tapi ya tetep aja ketemu sama hitung-hitungan. Sama juga sebenarnya tuh ceritanya sama aku, Mbak. Aku kayak masuk Ilkom itu salah satunya emang aku nggak pengen ngitung. Cuman aku bukan anak IPA ya. Banget, aku juga kayak gitu. Salah Sama. satu alasan masuk ke Ilkom tuh ya karena gak ada hitung-hitungan gitu kan. Tapi ternyata ternyata aku salah. Salah. Oke, udah cukup. Jadi kalau ada lagu-lagu yang begini nih hawanya udah langsung pengen nyanyi. Iya, gitu kan. benar banget. Apalagi Mbak Dita kan konser. Konser ya gitu. Nah, terus kan akhirnya sejak masuk ke kan awalnya berangkat dari jurnalistik, terus akhirnya masuk ke radio dan sekarang ke TV-ku. Nah, mulai tahu kayak ternyata aku tuh sukanya di bidang ini, mulai suka nih cinta sama bidang ini tuh tahu sejak kapan atau berjalannya waktu. Kalau dibilang mulai kapan sih kok kayaknya jatuh cinta banget sama dunia seperti ini gitu. Ya mungkin titik awalnya adalah ketika SMP itu. Jadi memang aku tuh waktu aku kecil, aku pernah kecil kok waktu aku kecil gitu kan. Diriku. nyanyi sih. Jangan-jangan kita Saiful Jamil ya sama Nasar ya gitu kan. Oke. Jadi waktu aku kecil tuh sebenarnya aku emang suka banget baca. Aku suka banget nulis gitu dulu. Terus akhirnya aku SMP yang masuk jurnalistik itu terus tapi sebenarnya mungkin di dalam diriku kayaknya aku tuh bukan anak news deh. Kalaupun aku menulis itu tulisannya adalah tulisan untuk yang emang buat ringan-ringan aja gitu. Oh, Jadi oke. Artikel gitu lah ya. artikel terus mungkin kayak yang isinya kayak bercerita gitu. Cerpen cerpen kayak gitu, tapi nggak cerpen. Aku belum pernah nulis cerpen itu. Kalau yang istilahnya kayak yang wah kayaknya memang aku harus ada di TV deh. Ya mungkin setelah yang aku kuliah di broadcast karena ilmu broadcast itu kan benar-benar baru karena basicku adalah anak SMA gitu kan ya. Basicku adalah anak SMA, terus habis itu aku belajar broadcast, ternyata di broadcast tuh banyak banget yang akhirnya aku pelajari. Dari yang kita itu ternyata kalau ngomong gak cuman ngomong gitu kan ya. Jadi ada dulu aku diajarin yang namanya penyiar dan pembawa acara. Itu jadi diajarin gimana caranya tarik nafas, artikulasi dan lain-lain. Terus habis itu dulu juga diajarin teknik kamera, tata studio. Jadi kalau tata studio nih, ini adalah salah satu mata kuliah yang aku Favorit. ya yang aku nggak bisa lupain karena kita tuh disuruh ngecat, kita disuruh Ngecat. iya beneran kita tuh ngecat gambar. Jadi tuh partisi itu kita dekor, itu kita cat bareng-bareng sama anak-anak jadi satu kelompok. Jadi kita satu kelompok itu disuruh bikin program televisi gitu kan. Kelompok itu berapa orang, Mbak? Ada sekitar 10 sampai dengan 13 orang karena itu kan ada yang jadi kameramen, ada jadi pokoknya itu semuanya job desk-nya itu ada. Nah itu tuh kita ngecat, kita malu dan lain-lain, belanja alat bangunan. Gara-gara tata studio aku jadi tahu ada yang namanya bendrat. Tahu bendrat nggak sih kamu? Tahu? Pernah denger tapi nggak tahu. Bendrat itu adalah kawat yang tipis itu loh, yang biasanya kita tuh beli, ternyata bendrat itu murah harganya. Jadi aku waktu itu pernah beli 10 kan. Apa tadi? Tata ruang. Tata studio. Tata studio. Gitu. Tapi kalau yang paling aku jelimet dan aku rasanya pengen menyerah adalah mata kuliah editing video ya. Itu apalagi kalau udah masuk yang kayak After Effects, Blender dan lain-lain kayaknya udah nggak nyampe. Itu udah nggak nyampe. Belajar sama anak magangnya, Mbak. Oh, udah adik-adik magang ajarin dong gitu kan ya. Terus kan waktu itu kan aku pernah baca tulisannya, kayaknya tuh Mbak Anita pernah ngepost satu foto gitu yang captionnya tuh tulisannya dulu jadi anak magang, terus sekarang jadi megang anak magang. Itu kayaknya seru juga. Iya. Itu kalau nggak salah berarti kamu nonton mungkin dari TikTokku itu yang TikTok ya? Yang kebetulan menang UCCA 2020 apa ya, yang dapat handphone dari Udinus.
jadi kan Udinus itu beberapa tahun lalu kan sempat bikin itu kan, sempat bikin acara UCCA itu yang jadi itu yang kompetisinya adalah dari umum, terus habis itu ada karyawan, ada mahasiswa juga. Nah kebetulan aku ikut yang karyawan dan itu bener-bener mepet aja aku ngumpulinnya. Jadi waktu itu kontenku adalah menceritakan tentang 10 tahun yang lalu kamu tuh lagi ngapain gitu loh. Nah kalau aku waktu itu 10 tahun yang lalu aku masih jadi mahasiswa broadcast, masih kesana sini belajar banyak hal, terus habis itu dan nggak nyangka nih dari 10 tahun yang lalu aku jadi mahasiswa broadcasting yang dulunya aku anak magang, dulu anak magangnya TV-ku, kok sekarang aku jadi ngehandle banyak banget anak-anak magangnya TV-ku gitu kan. Jadi emang kita tuh nggak tahu cerita hidup, cerita Iya, kita cerita tuh bakal hidup. kayak gimana gitu loh. Nah makanya aku juga ngerasa bahwa ya kalau misalnya waktu itu aku tidak mengambil keputusan untuk ya aku mau kuliah di Udinus di broadcasting, mungkin jalanku tuh aku nggak kayak gini, aku nggak jadi orang yang mungkin pede ngobrol di depan kayak gini, terus habis itu bisa kenal banyak orang, terus habis itu bisa ketemu banyak orang, bisa dapat kesempatan untuk wawancara orang-orang penting, Pak Ganjar, Bu Ita. Kemarin aku juga sempat waktu yang lebaran kemarin Hicip itu kita sempat masak bareng sama Bu Bu Ita. Ita. Aku tahu, aku Itu lihat. aku jadi KW-nya Bu Ita, make upku gitu ya. Iya, tahu. Itu jadi kayak kesempatan itu datang gitu loh. Jadi aku menceritakan tentang perjalananku gitu ibaratnya 10 tahun itu. Yang nggak banyak orang bisa menyangka akhirnya Iya. kamu ada di posisi yang seperti ini. Iya, bener banget. Suka terharu gitu gak sih Mbak sama kayak ternyata aku udah maksudnya ya Udah walaupun sampai ya titik ini gitu. maksudnya kayak tetap manusia itu pasti jangan pernah ngerasa puas kan sama pencapaiannya, cuman kayak kadang kan kita kan ya gimana ya, maksudnya kayak banyak pernah ngerasain dihujat gak sih Mbak? Oh, jelas. Apalagi saya kan kayaknya dihujat itu adalah hobi gitu kan ya. Ya pernah pasti kalau misalnya dihujat kayak yang aku kan emang orangnya kan rada ceplas-ceplos kayak orangnya emang apapun yang memang aku pengen ngomongin ya aku omongin. Nah mungkin ada banyak orang yang suka nggak terima gitu kan ya. Jadi kan artinya terus habis itu dibandingkan dengan orang lain yang sebelumku gitu tuh juga sering. Jadi misalnya kayak Paling gak enak ya. itu kan sedih banget ya. Jadi kayak misalnya kamu mendapatkan sebuah amanah terus habis itu kamu menggantikan orang lain, pasti di awal-awal itu pasti akan ada kalau kemarin si ini tuh kayak gini loh, kalau yang waktu zamannya ini tuh kayak gini loh, kamu masa nggak bisa kayak gini, kamu nggak bisa kayak gini. Tapi padahal kan setiap orang tuh punya caranya sendiri-sendiri. Bener banget. Iya benar nggak? Jadi setiap orang tuh punya caranya Iya, sendiri-sendiri. Setiap pemimpin mungkin punya gayanya sendiri gitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu orang-orang pun oh iya benar juga ya ternyata si Andita ini nggak bisa disamain dengan ini karena mereka punya caranya, karena dia punya caranya sendiri gitu. Sendiri ya. Gaya kepemimpinan visioner asik. Ini tak masukin semua loh teori-teori Teori ya. Halo Mas Heri. Dosennya kan, dosennya kan. Oke. Tadi kan sempat menyinggung soal akhirnya dari sini itu Mbak Andita bisa belajar menumbuhkan rasa percaya diri. Emang dulunya pernah nggak pede Gak gitu? pede, Wah. Mbak. Aku soalnya sering ngerasa gak pede banget. Kalau dibilang pernah nggak pede, pernah. Aku ketika masih sekolah dulu, zaman SMA, teman-temanku itu bisa dibilang mungkin ini ya. Jadi kalau misalnya kita jangan suka ibaratnya kayak ngebully orang kayak gitu. Oh, iya. Dulu aku nggak pernah nggak demo temenan sama aku. Jarang Mbak. Jadi ibaratnya temenan sama aku tuh kayak jangan mau temenan sama itu soalnya dia gemuk gini. Itu yang ngebuat aku jadi ya walaupun terlihat aku baik-baik saja, aku terlihat aku senang-senang, ceria gitu kan. Tapi ada yang ibaratnya kayak cuman aku tidak bisa diterima dengan lingkungan gitu. Itu yang ngebuat aku jadi kalau aku nanti kayak gini nanti orang-orang suka apa enggak ya, orang kayak gini ini suka enggak ya. Nah tapi justru semakin kesini aku mulai ibaratnya kayak menerima dan belajar gitu bahwa kalau misalnya nggak aku sendiri yang bikin bahwa aku menerima diriku sendiri, orang lain itu nggak akan menerima aku loh. Jadi aku berusaha pede itu adalah dengan cara aku menerima diriku lengkap semuanya. Jadi aku menerima segala kekuranganku dan segala kelebihan berat badanku juga ya ini pastinya ya. Gitu. Jadi dan kalau misalnya dan ibaratnya aku berpikir bahwa kita nggak perlu nyenengin semua orang. Jadi pastikan dulu dirimu tuh seneng, orang lain tuh pasti akan seneng gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu mau
ibaratnya kamu nggak pede karena kamu merasa bahwa aku insecure nih, aku punya A B C D E, aku nggak bisa ngomong, aku nggak bisa ini, aku takut kalau aku salah. Ya kalau kamu cuman berkutat dengan ketakutanmu, kamu nggak akan bisa maju gitu loh. Begitu. Ya ampun, jadi berat ya say gitu. Enggak, ya. soalnya tuh aku enggak tahu ya, mungkin terkesan lebih sih. Soalnya kita tuh sebenarnya tuh ada di satu apa ya? Mungkin satu cerita yang sama apa ya? Karena tuh dulu tuh ya emang bener sih, aku tuh mungkin emang nggak kelihatan banget, bukannya aku nggak ada temen tuh enggak, tapi tuh kayak ngerasa sendiri. Iya, bukan jadi sendiri di tempat ramai gitu kan ibaratnya. Gitu, yang terus akhirnya tuh kayak ngebentuk aku tuh takut ketemu sama orang Iya. banyak. Terus misalkan apa sebenarnya tuh kayak nggak kontras aja gitu loh antara kepribadianku sama sekarang yang aku jalanin itu. Aku harus ketemu sama kamera, terus aku harus ketemu sama banyak orang, padahal sebenarnya kepribadianku tuh justru yang takut sama kamera, takut Iya. sama ketemu banyak orang Itu gitu. aku juga sama. Jadi kayak ini mungkin sedikit tambahan. Apa Kalau tuh? misalnya di Ngicip, aku memang dikenal sebagai nama Anditu. Jadi Oh, Anditu iya, itu iya. adalah si apa namanya host yang dia memang ceria, cheerful dan lain-lain gitu. Tapi ketika aku bekerja sebagai seorang Kepala produksi. sebagai produser, aku adalah Andita. Di mana Andita ini adalah orang yang Suka marah-marahin. Allah gitu kan. Iya benar. Makasih lah anak magang yang langsung ketawa gitu kan ya. Jadi Andita itu adalah anak dia Nggak relate ya sama aku. nggak relate ya. Jadi kalau si Andita ini dia lebih ke apa ya, gimana lah, dia punya cara kepemimpinan tersendiri gitu kan, dengan Profesionalismenya sebagai kepala produksi itu ada ketika menjadi seorang Andita. Jadi tuh kadang nih suka switch on dan switch off, kapan jadi Andita, kapan jadi Anditu gitu kan ya. Jadi orang-orang kadang, nih orang kenapa sih gitu. Itu adalah salah satu caraku untuk ibaratnya kayak gimana ya, bukan memisahkan juga. Jadi ibaratnya itu kayak kalau misalnya kayak kamu tadi kan bilang kamu tuh sebenarnya nggak suka sama kamera, tapi kamu harus seperti itu. Nah, bentuk yang kamu sekarang di depan kamera ini adalah bentuk profesionalitasmu kalau ketika kamu bekerja gitu kan ya. Jadi iya itu adalah Andita. Padahal Andita ini sebenarnya nggak suka di depan kamera juga gitu loh. Oke, mungkin perbedaannya ketika apa namanya Mbak Andita itu menjadi kepala produksi harus menjadi Andita. Kalau aku adalah kalau misalkan ya aku di depan kamera kayak ceria gitu, tapi kayak kadang aku tuh orangnya kayak ya, bisa dibilang introvert ya Mbak. Jadi suka Lelah capek gitu kan aja ya, iya. gitu kan. Nah terus nanti tiba-tiba kalau udah selesai ya udah kayak diem Iya, aja. Aku juga kayak Kayak gitu. ya udah diem aja, kayak ngerasa ya udah bisa-bisa gitu. Sabar dong. Aku nih tak pupuk masal loh kalian loh. Curhatnya jadi ya. Rasa pede itu yang terus akhirnya aku ngelihat video terakhir Mbak Andita itu sama satu lagu karyanya Yura Yunita. Iya. Bener itu Aku lihat aku sih reactionnya Mbak Andita. itu aku nangis waktu nonton Tutur Batin itu. Oh, Terus habis itu sama Yura di repost. Jadi itu Asik. aku Ya ampun, Gitu. makasih banyak ya terima Mbak kasih udah banyak, sharing-sharing Mbak, di sharing-sharing. Dinos FM on siap. Screen. Terus Sering-sering loh ya dipanggil ke sini. Oh. pastinya Atau aku kasih program lagi dong. Minta deh yang Eksistensi kawan gitu kan ya. Kok Mbak Dita tuh setiap masuk sini aku tuh butuh eksistensi, padahal dia eksistensinya udah Udah tinggi. eksis ya gitu. Oke. Makasih banyak, terima Sama-sama. kasih udah apa namanya inspiring sama Dinusian. Salah satu Dinusian yang awalnya menjadi anak magang sekarang menghandle banyak anak Magang. So, masih banyak sudah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. Bye. Makasih ya udah nemenin kita di Dinos FM on Screen.